Selamat datang di video Ketikata. Kali ini kita akan menjelajahi sejarah yang kaya dan rumit dari Mesopotamia, yang sering disebut sebagai tempat lahirnya peradaban. Terletak di lembah subur antara sungai Tigris dan Efrat, Mesopotamia memainkan peran penting dalam perkembangan masyarakat manusia. Nama Mesopotamia ini berasal dari bahasa Yunani, yang artinya, di antara dua sungai, menandakan pentingnya posisi geografis wilayahnya yang strategis. Banjir berkala dari sungai-sungai di wilayah ini menciptakan endapan lumpur yang subur, membuatnya menjadi salah satu pusat pertanian paling terkenal di dunia. Kita mulai alur cerita ini dengan peradaban Sumeria, yang mulai membangun masyarakat mereka sekitar tahun 3000 SM. Bangsa Sumeria adalah pelopor dalam mengubah lembah berawa dan berhutan menjadi lahan pertanian produktif melalui teknik irigasi yang canggih. Mereka membangun tanggul, terowongan, dan kanal untuk mengontrol aliran air, serta waduk untuk memastikan pasokan air yang stabil selama musim kemarau. Surplus pertanian yang mereka hasilkan memungkinkan tumbuhnya pusat-pusat perkotaan dan jaringan perdagangan yang membentang jauh hingga Anatolia, Lebanon, dan India. Bangsa Sumeria juga memberikan kontribusi besar pada perkembangan tulisan dengan menciptakan aksara paku, salah satu sistem penulisan pertama di dunia. Sistem penulisan ini terdiri dari sekitar 350 karakter yang ditulis pada lempengan tanah liat. Penemuan ini mempermudah administrasi, perdagangan, dan komunikasi di seluruh wilayah Mesopotamia, membentuk dasar dari sistem dokumentasi yang akan mempengaruhi budaya-budaya selanjutnya. Tidak hanya di bidang tulisan, bangsa Sumeria juga memajukan matematika dengan mengembangkan sistem seksagesimal, basis 60, yang terus memengaruhi pengukuran waktu dan sudut hingga hari ini. Penemuan roda oleh bangsa Sumeria merevolusi transportasi dan perdagangan, membuka jalan bagi peradaban-peradaban berikutnya untuk mengembangkan teknologi lebih lanjut. Pada sisi spiritual, bangsa Sumeria mempraktikkan politeisme, menyembah dewa-dewa yang dikaitkan dengan unsur-unsur alam dan benda-benda langit. Mereka membangun zigurat yang menjulang tinggi, yang berfungsi sebagai kuil dan pusat administrasi. Struktur monumental ini tidak hanya menunjukkan kecanggihan arsitektur mereka, tetapi juga mencerminkan kepercayaan bahwa ketinggian membawa mereka lebih dekat dengan para dewa. Sekitar tahun 2400 SM, negara kota Sumeria disatukan di bawah kekuasaan Sargon dari Akkad, seorang pemimpin Semit yang mendirikan Kekaisaran Akkadia. Sargon sering dianggap sebagai kaisar pertama di dunia, menciptakan pemerintahan terpusat dan menstandardisasi bobot dan ukuran untuk memfasilitasi perdagangan. Meskipun kekaisarannya berumur pendek, warisan yang ditinggalkan Sargon sangat berpengaruh, menciptakan fondasi budaya yang dikenal sebagai budaya Sumeria Akkadia. Setelah kemunduran Kekaisaran Akkadia, bangsa Amori mendirikan Kekaisaran Babilonia kuno sekitar tahun 1700 SM. Di bawah pemerintahan Raja Hammurabi, Babilonia menjadi terkenal dengan kode hukumnya, yang dikenal sebagai Kode Hammurabi. Ini adalah salah satu kodifikasi hukum paling awal dan paling komprehensif dalam sejarah, yang menetapkan standar untuk interaksi komersial dan memberikan dasar bagi prinsip praduga tak bersalah. Sekitar tahun 1200 SM, bangsa Asyur muncul sebagai kekuatan dominan di Mesopotamia. Mereka dikenal karena kehebatan militer mereka, memperluas wilayah mereka hingga mencakup sebagian besar timur dekat. Bangsa Asyur mendirikan ibu kota mereka di Niniwe dan berkontribusi besar pada pendidikan dan budaya, terutama di bawah pemerintahan Raja Asyurbanipal, yang mengumpulkan perpustakaan besar berisi lempengan tanah liat yang mencakup berbagai macam topik. Namun, kekuasaan Asyur akhirnya runtuh pada tahun 612 SM, memberi jalan bagi kebangkitan bangsa Kasdim dan Kekaisaran Neo-Babilonia. Di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar II, Babilonia kembali menjadi pusat arsitektur dan budaya. Karya-karya besar seperti Taman Gantung Babilonia dan Menara Babel menjadi simbol kejayaan Babilonia, meskipun banyak di antaranya kini hanya tinggal legenda. Kekaisaran Neo-Babilonia akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Persia pada tahun 539 SM. Di bawah Cyrus Agung dan Darius I, Persia memperluas wilayah mereka hingga mencakup Mesopotamia, Mesir, dan sebagian India dan Yunani. Sistem administrasi yang efisien dan jaringan jalan yang luas membantu memfasilitasi komunikasi dan perdagangan, membuat Kekaisaran Persia menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Dominasi Persia berakhir dengan penaklukan oleh Alexander Agung pada tahun 330 SM, yang memulai proses Helenisasi di wilayah tersebut. Meskipun ini menyebabkan erosi bertahap dari identitas budaya Mesopotamia, warisan peradaban Mesopotamia tetap hidup melalui inovasi dalam tulisan, hukum, arsitektur,
dan sains yang terus memengaruhi dunia hingga saat ini. Sebagai penutup, kita dapat melihat bagaimana Mesopotamia, tempat lahirnya peradaban, memainkan peran sentral dalam sejarah manusia. Dari Sumeria hingga Persia, kontribusi Mesopotamia dalam berbagai bidang telah meninggalkan jejak yang mendalam pada dunia modern. Sejarah panjang dan kaya Mesopotamia adalah bukti kehebatan dan ketahanan manusia dalam mengatasi tantangan, menciptakan inovasi, dan membentuk peradaban. Semoga video ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Mesopotamia telah membentuk perjalanan panjang peradaban kita. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami makin semangat membuat konten menarik lainnya.